Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ihtisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat 41. Surah Al-Baqarah 38 sampai ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
kita terjemahkan secara rafiah dari ayat 38. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian, minha, darinya, jami'a, semuanya, fa imma, maka adapun, ya'tiyannakum, akan datang kepada kalian, minni, dariku, hudan, petunjuk, faman tabi'a, maka siapa yang mengikuti hudaya, petunjukku, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak juga mereka, yahzanuna, bersedih hati, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, wa kadzabu, dan mereka mendustakan, bi ayatina, ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu, ashabun nari, penghuni neraka, hum fiha, mereka di dalamnya, khaliduna, kekal. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah oleh kalian, nikmati, nikmatku, allati, yang, an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada kalian, wa aufu, dan tunaikanlah janji kalian, bi'ahdi, kepadaku, ufi, aku tunaikan, bi'ahdikum, janji kepada kalian, wa iyaya, dan hanya kepadaku, farhabun, kalian takut, wa aminu, dan berimanlah kalian, bima, dengan apa-apa, anzaltu, yang aku turunkan, musaddiqa, membenarkan, lima ma'akum, apa-apa yang bersama kalian, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi, awwala, yang pertama, kafirin bih, yang kufur kepadanya, wala tashtaru, dan janganlah kalian memperjualbelikan, bi ayati, ayat-ayatku, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit, wa iyaya, dan hanya kepadaku, fattaquna, kalian bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah Nabiullah Adam alaihissalam digoda oleh iblis, dan faktanya Nabi Adam dan Hawa tergoda, walaupun kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa umatku yang terbaik itu bukan umatku yang tidak pernah berbuat salah. Karena pada hakikatnya manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya berbuat salah atau tempatnya lupa. Tetapi orang yang terbaik di antara umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala dia berbuat salah, segera menyadari kesalahannya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah umatnya Rasulullah yang terbaik, dan itu pula yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga ketika beliau memakan buah khuldi yang diceritakan pada pekan yang lalu, langsunglah pakaian beliau dengan istrinya kemudian tanggal. Nabiullah Adam telanjang bulat. Rasa malu itulah yang menyebabkan Adam kemudian lari sampai rambutnya itu tersangkut oleh pohon. Karena dia lari. Lalu kemudian Allah menegur, wahai Adam, apakah engkau lari dariku? Maka Adam mengatakan, ya Allah, bukan aku lari dari engkau, tapi aku malu karena aku sedang dalam keadaan telanjang bulat. Maka diambillah daun-daun itu, dirangkailah oleh Adam untuk menutupi kemaluannya. Fatalaqa Adam min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian setelah Nabiullah Adam menutup auratnya, bertaubatlah Adam kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di dalam ayat itu dikatakan Allah menerima taubatnya Adam. Adam diampuni oleh Allah, tapi hukuman tetap dijalankan. Maaf sudah diberikan, tapi hukuman tetap harus dijalankan. Falamma qulna, maka Allah memberikan perintah. Allah berfirman, ihbitu minha jami'an. Wahai Adam, wahai Hawa, dan semua anak turunmu, turunlah dari surga. Tidak terkecuali, semuanya. Yo kamu, yo istrimu, yo anak-anak turunmu, termasuk kita semua ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau dilacak ke belakang, sebenarnya kita ini penduduk surga. Benar apa enggak? Penduduk surga. Asal muasalnya. Tapi karena Nabiullah Adam dan Hawa itu melanggar, walaupun sudah diampuni oleh Allah, tetapi hukuman tetap harus dijalankan. Dengan cara Allah memberikan perintah kepada Adam agar Adam turun dari surga ke bumi. Semuanya, tidak hanya Adam dan Hawa, tapi yo Adam, yo Hawa, yo anak-anak turunnya. Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu kapan mau pulang kampung? Kan kira-kira begitu toh? Kan asal muasalnya dari surga. Lah besok kita pulang kampung kira-kira nyampe ke surga apa tidak? Lah itu yang repot. Insya Allah pribon. Insya Allah nyampe. Kan itu yang sekarang perlu kita pelajari. Jadi mengenal kembali nenek moyang kita. Ternyata dulu Adam dan Hawa itu diperintah oleh Allah untuk tinggal di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, kan jelas. Tetapi karena terjadi pelanggaran, walaupun Adam dan Hawa kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetaplah Allah memberikan perintah, qulna, kami berfirman, itu turunlah kalian minha, dari surga, jami'an semuanya, yo Adam, yo Hawa, dan semua anak-anak turunnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka di dunia akan aku datangkan kepada kalian hudan. Hudan itu peta, Pak. Biar besok kalau pulang kampung itu tidak kesesat. Karena udah berubah. Mungkin dulu Bapak Ibu di kampung halaman sampai kelas 4 SD. Lalu keluar setelah umur 4 SD itu keluar dari kampung itu, merantau, kemudian sekolah sampai kemudian udah 45 tahun. Setelah 45 tahun kembali lagi ke kampung. Rupanya kampungnya sudah berubah, sehingga kita bingung, ini mana kampung saya, kemana arahnya, jalannya di mana, karena sudah berubah. Nah oleh karena itulah maka Allah kemudian menyampaikan, fa imma yatiyannakum minni hudan, maka akan datang kepada kalian dariku Allah hudan, hidayah. Nah hidayah ini nanti yang menyebabkan Bapak Ibu tidak tersesat menuju surga. Karena kalau sampai Bapak Ibu besok nggak nyampe ke surga, kira-kira nyampainya kemana? Kan ke neraka, karena tidak ada tempat yang lain. Allah menciptakan surga dan neraka itu sebagai ujung dari perjalanan hidup. Itu ternyata hanya ada dua saja. Kalau nggak masuk ke surga, berarti masuk ke neraka. Maka kita harus paham betul hidayah atau hudan, petunjuk yang diberikan oleh Allah, karena petunjuk ini berisi tentang ciri-ciri jalan-jalan menuju surga, ciri-ciri dan jalan-jalan menuju ke neraka jahanam. Sehingga hidup itu hanya simpel saja. Wa hadainahun najdain. Hidup kita ini hanya ada dua saja. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kita itu jalan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau dia mau, boleh memilih jalannya orang beriman. Tetapi kalau dia mau, boleh juga untuk memilih jalannya orang kufur. Kalau jalannya orang beriman berarti nyampainya nanti ke surga, itu peta surga. Tetapi kalau dia memilih jalannya orang-orang kufur, berarti jalannya menuju ke neraka. Itu aja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, "Aktsaru ma yadkhulun nar?" Kebanyakan orang yang masuk ke surga itu siapa? Nah, ini kan jadi penting biar kita ini tidak salah alamat.
Jadi siapa orang yang paling banyak masuk ke dalam surga? Dari Anas bin Malik, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang aktsaruma yadkhulu ilal jannah, tentang kebanyakan orang yang masuk surga. Maka Nabi mengatakan yang paling banyak yang masuk surga itu ternyata adalah taqwa Allah was-sabru, yaitu orang yang punya mental takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua orang yang sabar. Jadi dua itu saja. Nah, siapa yang takwa Allah itu? Kalau menurut definisi formil para ulama kan sederhana. Takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Mengerjakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, itu takwa. Tetapi kemudian Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, kata Rasulullah. Sehingga Imam Al-Ghazali di dalam sebuah kitab judulnya Bidayatul Hidayah itu mengatakan, idza inkasarat qulubul mu'minina li'ada'i haqqillahi fadzalika taqwallah. Kalau ada orang yang beriman merasa gelisah, merasa cemas karena dia melaksanakan perintahnya Allah, maka itu yang disebut dengan takwa Allah. Apa yang dimaksud dengan pernyataan Imam Al-Ghazali ini? Maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian. Satu ketika karena satu dan lain hal, Bapak Ibu ini tidur sampai sholat subuhnya bablas, kemudian bangun jam 6. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak bangun jam 6, rasanya hati itu tidak karuan. Duh, sholat subuhku piye? Ini gimana ini? Gelisah kita itu karena merasa tidak sholat subuh secara berjamaah. Nah, kegelisahan itu yang dimaksud dengan inkasarat. Kalau ada orang gelisah karena terlambat sholat ke masjid jadi masbuk, ada orang gelisah karena tidur kebablasan sehingga tidak bisa sholat subuh berjamaah. Kalau ada orang datang sholat Jumat, dia tidak mendapatkan khutbah karena satu dan lain hal kesibukan dunia, dia hanya dapat ketika iqamah baru masuk ke dalam masjid, hatinya itu gelisah karena nggak dapat khutbah. Kalau ada orang sebenarnya bisa bersedekah, tetapi dia melewatkan kesempatan bersedekah, kemudian dia hatinya menjadi gelisah, ini yang disebut dengan takwa Allah. Bisa dipahami Anda? Orang gelisah karena nggak bisa sempurna menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gelisah. Maka dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika sholat asarnya terlambat menjadi masbuk, maka dia muhasabah. Selesai sholat dia muhasabah. Kenapa saya terlambat sholat asar? Maka ketahuanlah Umar bin Khattab terlambat sholat asar karena sibuk sedang panen anggur. Maka Umar bin Khattab itu menetapkan hukum bahwa karena sebab saya sibuk memanen anggur menyebabkan saya sholat asarnya terlambat sehingga jadi masbuk. Maka Umar bin Khattab kemudian menghukum dirinya dengan cara apa? Ya Rasulullah, saya serahkan kebun anggur saya untuk umat, saya wakafkan di jalan Allah, silahkan engkau kelola ya Rasulullah. Kenapa ini kebun anggur diserahkan kepada Rasulullah untuk kemaslahatan umat? Karena sebab kebun anggur itu dia terlambat sholat asar, gelisah hatinya. Nah, ini namanya takwa Allah. Jadi kalau Bapak Ibu meninggalkan sholat tidak ada kegelisahan, terlambat sholat tidak ada kegelisahan, tidak ikut majelis taklim tidak gelisah, maka berarti tipislah takwa Allah di dalam hati kita, karena kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, tapi hati kita tidak ada kegelisahan. Bahasa agama, inkasarat qulubuhum. Begitu pula sebaliknya, kalau orang bisa sholat berjamaah, kalau orang bisa ngaji, kalau orang bisa sedekah, rasanya hati itu jadi tenang. Maka kalau muncul ketenangan di dalam hati, itu namanya takwa Allah. Sehingga kita nggak bisa memvonis ini bertakwa, ini tidak bertakwa. Karena takwa itu menyangkut urusan apa? Urusan perasaan. Rasa tidak bisa diukur, masing-masing kita merasakan. Kalau tiba-tiba seorang istri merasa tidak berhasil, tidak menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya, sehingga suaminya terlanjur berangkat tidak sarapan,
lalu istri itu merasa gelisah, itu takwa Allah. Ibu-ibu kalau terlanjur nggak nyiapin sarapan untuk suami, kira-kira gelisah apa enggak? Hah? Oh biasa kok. Alam bisa karena biasa. Itu gelisah karena nggak melayani suaminya. Begitu pula suaminya pada momen di mana dia dibutuhkan oleh istrinya, tapi dia tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, maka si suami ini merasa gelisah. Karena saya tidak bisa hadir pada saat di mana istrinya membutuhkan dia, itu muncul gelisah. Nah, gelisah itulah yang disebut dengan takwa Allah. Nah, itu namanya jalan menuju surga, itu hidayah, takwa Allah. Hanya takut kepada Allah. Kita punya atasan, kita respect, hormat kepada atasan, tapi kita tidak takut. Nah, kalau takut kepada atasan, atasan perintah untuk melakukan perbuatan yang buruk, pasti dikerjakan karena takut. Dan itu yang terjadi. Kalau sudah wakil menterinya ditangkap, nanti eselon satunya juga ikut-ikutan karena dia takut. Tapi kalau dia hanya hormat dan respect, wajar karena dia atasan, tapi tidak takut karena takut itu hanya miliknya Gusti Allah. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Pasti selamat. Selamat di dunianya, selamat di akhiratnya. Langgeng nanti rezekinya. Walaupun mungkin ketika menjabat dia dikucilkan, bisa jadi. Tidak ada masalah. Yang penting apa? Takwa Allah. Maka ketika nanti masuk usia pensiun, justru dibuat badannya sehat, dibuat rezekinya berkah, dibuat pertemanan dan pergaulannya bertambah luas dengan banyak orang. Karena orang dekat dengan dia bukan karena takut, tetapi dekat dengan dia karena respect, karena orang itu adalah pemimpin yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini namanya hudan, peta untuk menuju ke surga. Jadi yang diperkuat apa? Yang pertama ada takwa Allah, mohon maaf bukan as-sabru tapi husnul khuluqi. Nah, dua ya. Yang pertama apa? Takwa Allah dan husnul khuluqi. Itu dua jalan. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, yang paling banyak masuk neraka itu siapa? Jadi yang pertama tadi apa? Takwa Allah dan husnul khuluqi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dua kelompok ini yang paling banyak nanti di surga. Kalau Quran, kalau hadis Nabi mengatakan aktsaruma, berarti angkanya itu sampai 96 atau sampai 99%. Mayoritas yang ada di surga itu yang takwa Allah dan husnul khuluqi. Nah itu. Maka kalau Bapak Ibu pengen tidak tersesat, nanti bisa nyampe ke surga, ya sudah dipelihara dua itu. Satu adalah takwa Allah, yang kedua adalah husnul khuluq. Takwa Allah itu hubungan baik seorang hamba dengan Allah, kemudian husnul khuluq hubungan manusia dengan sesama juga bertambah baik. Lalu siapa yang paling banyak di neraka? Yang paling banyak di neraka itu ternyata adalah al-famu wal farju. Al-famu itu apa? Yang banyak ngomong. Lah ini saya kena mental ini, Pak. Lah di sini yang besok peluang masuk nerakanya lebih dulu siapa coba? Kalau hadis itu mengatakan bahwa orang yang banyak ngomong itu potensi masuk nerakanya lebih besar daripada orang yang tidak banyak ngomong. Nah terus saya mikir, lah ini aku ceramah, belum ngaji aja saya harus baca ini satu lembar dua lembar. Dari kemarin sampai tadi pagi, sore saya baca per lembar-lembar. Sampai di sini saya begini-begini. Nah kalau dilihat dari hadis itu, peluang yang paling besar masuk neraka, saya dengan Bapak Ibu siapa coba? Lah Nabi mengatakan al-famu, yang banyak ngomong. Berarti kan saya harus ikhlas kalau ternyata besok di akhirat peluang masuk neraka itu lebih besar saya, Pak, dari jenengan. Berarti enak jenengan loh, Pak. Boyo giliran dulu. Giliran. Lah saya kan yang banyak ngomong di sini. Berarti peluang yang paling besar masuk neraka itu malah sebenarnya saya. Maka saya wis rapopo, ikhlas saya. Yang penting Bapak Ibu masuk surga. Nah saya sampai jenengan masuk surga, kira-kira nolong saya apa enggak? Enggak ya keterlaluan. Enggak. Wong saya wis berkorban harus ini harus ngomong-ngomong banyak, ya toh? Ternyata orang yang paling banyak di neraka itu adalah orang yang paling banyak ngomong. Nah kalau suami istri yang banyak ngomong, istri apa suami?
Yang paling banyak ngomong istri apa suami? Pembantu. Lah itu, kalau banyak istri ngomongnya itu berarti peluang masuk nerakanya lebih besar istri. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua al-farju, karena kemaluannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak hadis-hadis yang lain yang memberikan isyarat kepada kita tentang ahli surga. Maka dikatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka akan datang kepada kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hudan. Maka Ibnu Katsir itu mengatakan yang dimaksud dengan hudan di sini itu adalah al-anbiya war rusul. Yang disebut dengan hudan itu Allah menurunkan para nabi, Allah menurunkan para rasul untuk memahamkan kepada kita semuanya tentang jalan menuju surga. Dan itu sudah terjadi. Ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, kemudian ada Nabi Isa, kemudian ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada juga pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan hudan itu ya Nabi Muhammad. Hudan itu Nabi Muhammad, karena ini Al-Quran. Karena ini Al-Quran turunnya kepada Nabi Muhammad, umat di akhir zaman, maka ngikutnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ikut kepada Nabi Musa atau kitab Taurat, tidak ikut juga dengan Nabi Isa atau dengan kitab Injil. Karena Allah sudah menurunkan Nabi di akhir zaman, namanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan hudan ini adalah syariatnya Nabi Muhammad. Sebab kalau sekarang kita pakai syariatnya Nabi Musa, nggak bisa. Pakai syariatnya Nabi Isa juga nggak boleh. Mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim juga nggak boleh. Maka kita hari ini mengikuti syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang ketiga yang dimaksud dengan fa imma ya'tiyannakum minni hudan, hudan itu maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Quran. Kalau bicara Al-Quran berarti satu paket dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, tiga makna itu bisa dipakai semua. Jadi dalam pendekatan ilmu tafsir, ilmu hadis itu ada namanya al-jam'u. Kalau tiga perkara itu bukan sesuatu yang sifatnya kontradiktif atau bertentangan, maka dikumpulkan. Hudan itu maknanya bisa para nabi dan rasul, tapi hudan itu maknanya bisa syariatnya Nabi Muhammad, tapi hudan itu juga maknanya bisa Al-Quranul Karim. Maka hudan yang menyebut dia adalah para nabi dan rasul ini umum, bersifat apa? Umum. Sementara yang menyebut hudan itu Muhammad dan Al-Quran itu bersifat khusus, dari umum ke khusus. Nah, yang umum itu berarti kita wajib percaya kepada para nabi dan rasul yang sebelumnya. Ada Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Nabi Daud, itu wajib kita percaya dengan mereka. Tetapi syariatnya mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka siapa saja yang mengikuti hidayahnya Allah, petunjuknya Allah, atau mengikuti para nabi dan rasul, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, mengikuti Al-Qur'anul Karim, fala khaufun 'alaihim, dia tidak perlu takut kepada siapapun di dunia ini. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kecil urusan dunia dibandingkan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yahzanun, dan orang tidak gampang bersedih hati karena dia sudah punya Allah Subhanahu wa taala. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ra'atin fi qabrin. Nabi melewati seorang perempuan yang dia duduk di samping kuburan menangis terseduh-seduh sambil meratapi kematian yang ternyata yang meninggal itu adalah putranya. Kemudian Nabi mengatakan, ittaqillah wasbiri, jangan engkau menangis meratapi meninggalnya anakmu. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Apa artinya ittaqillah wasbiri itu?
Terima itu sudah menjadi takdir dari Allah. Sudah tidak ada manfaatnya meratapi atau menangis dengan cara meratap, karena si yang meninggal tidak mungkin bangkit kembali. Kuatkan mentalmu karena kamu punya Allah. Tidak usah meratap, menangis. Silahkan air mata keluar, tapi tidak usah. Namanya orang meratap itu kan terus dia i'tiraf, ada pemberontakan kepada takdir. Sementara orang yang bertakwa, kata Imam Al-Ghazali, qillatul i'tiradi an qudratillah, dia meminimalisir pemberontakan kepada ketetapannya Allah. Tetapi apa? Isbiri, cari jalan keluar untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau kamu bersedih ditinggal meninggal oleh anakmu, semua orang pasti bersedih. Tetapi bukan berarti kita harus meratapi, karena perintah berikutnya apa? Isbiri, cari jalan keluar untuk keluar dari zona kesedihan itu, untuk menyongsong zona kebahagiaan. Maka dikatakan isbiri. Quran mengatakan wasta'inu bis-sabri wassalah, mintalah tolong, selesaikanlah masalahmu itu dengan cara sholat dan sabar. Jadi sabar itu cara menyelesaikan masalah. Jadi kalau ditinggal meninggal oleh anak, biar kita tetap masuk kepada zona bahagia, apa yang kita lakukan? Ya buat lagi. Benar Pak, ya buat lagi. Kita sedih-sedih ditinggalkan anak, tetapi kan perintahnya intaqillah, wes terima. Itu udah ketetapan dari Allah. Tapi nggak berhenti hanya diterima, tapi isbiri, cari penyelesaiannya, cari solusinya. Kalau kita kehilangan satu anak, kita bersedih, maka buat lagi. Kalau perlu dah hanya satu, buat 5, biar zona kebahagiaan itu bisa hadir kembali. Jadi dibuat ada optimisme. Jadi kalau ibu-ibu suatu saat ditinggal meninggal oleh suami, sedih apa bahagia? Ibu-ibu kalau suaminya meninggal sedih apa enggak? Tenanan. Lagi tergantung, kadang ada loh perempuan itu malah mendoakan mudah-mudahan suami saya enggak. Ada loh yang begitu, karena udah nggak tahan. Maka seorang istri ditinggal meninggal oleh suaminya, dia pasti sedih. Dia mungkin menangis, walaupun tidak sampai meratap. Maka ya sudah diterima, itu sudah hukum takdir bahwa suaminya sudah meninggal dunia. Dia sedih, tetapi dia tidak boleh berlama-lama di dalam zona kesedihan ini, tidak boleh. Karena berarti dia memberi peluang setan untuk masuk menguasai dirinya. Dia harus segera melakukan tindakan tertentu agar dia segera keluar dari zona kesedihan, lalu masuk kepada zona kebahagiaan. Sehingga kalau ibu-ibu sedih karena ditinggal oleh suami, apa yang harus kita lakukan agar bisa meninggalkan zona kesedihan lalu masuk pada zona kebahagiaan? Kira-kira apa Bu? Cari lagi yang baru. Cari suami baru yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih sayang. Itu ya tergantung pasarannya toh. Allah alam. Kan begitu. Itulah maksudnya isbiri itu. Jadi isbiri itu kita dianugerahi oleh Allah akal, dianugerahi oleh Allah perasaan. Ayo kita pakai akal kita semaksimal mungkin untuk mencari sesuatu yang bisa mengeluarkan kita dari zona kesedihan tadi. Itu namanya isbiri. Isbiri itu tidak selalu di dalam makna nerimo, atau kata Profesor Kunto Wijoyo di dalam novel tentang perempuan Jawa yang menjadi budaknya penjajah Jepang itu Sumara. Jadi perempuan Jawa itu akhirnya menikmati dengan mengatakan ini sudah takdir dari Gusti Allah. Bukan Sumara, tetapi isbiri itu ada ikhtiar untuk keluar dari zona keburukan menuju kepada zona kebaikan, atau zona yang kita pandang sesuatu yang bisa mendatangkan kesenangan. Nah itulah namanya walahum yahzanun, karena dia punya Allah, takwalah. Lalu ketika perempuan itu diberi nasihat oleh Nabi ittaqillah wasbiri, apa kata perempuan itu? Idhab, pergi kamu dari sini. Nabi diusir, coba, presiden loh Pak. Nabi Rasul, presiden, panglima perang
qadhi tertinggi, lah kok diusir? Pergi kamu dari sini. Kamu tidak bisa merasakan kesedihan hati saya. Pergi kamu jauh-jauh. Sehingga orang-orang di sekitar itu terperanjat. Oh, kurang ajar ini perempuan. Masa Pak Prabowo datang ke masjid sini sih diusir. Oh, habis jenengan langsung digeledah oleh Pas Pampres toh. Padahal Nabi pada saat itu bukan hanya kepala pemerintahan. Nabi juga panglima perang. Nabi juga pembuat undang-undang karena Nabi itu seorang nabi dan rasul. Semua jabatan itu ada pada diri Nabi. Kok tiba-tiba diusir? Maka Nabi pergi. Adalah orang datang kepada perempuan itu. Ya Ummi, wahai ibu, tahukah kamu siapa yang kamu usir tadi? Lah siapa dia? Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terperanjatlah perempuan itu, fa'atat ila baitin Nabi, maka datanglah ke rumah Rasulullah, wala tajiduna, dan dia tidak mendapatkan al-bawwabah, orang yang menunggui rumah Nabi. Jadi walaupun Nabi seorang nabi dan Rasul seorang presiden, itu tidak ada yang nunggui di rumah Nabi. Semua orang bisa masuk begitu saja ke rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian si perempuan itu mengatakan, "Ana la a'rif, ya Rasulullah, mohon maaf, saya tidak mengerti bahwa yang engkau itu adalah Nabi Muhammad." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna sabra fi sadmatil ula." Yang disebut dengan sabar itu adalah respon yang pertama. Kalau dia bukan respon yang pertama, bukanlah disebut dengan husnul khuluq. Jadi yang disebut dengan akhlak itu, kata Imam Al-Ghazali, al-gharizah, sur'atul istijabah. Respon yang pertama itu akhlak. Lalu setelah itu apa? Baru itu namanya kebaikan. Bapak Ibu, ada pengemis minta-minta. Di kantong jenengan ada uang segepok macam-macam. Ada 100.000, 50.000, ada 5.000, ada macam-macam. Bagaimana caranya Bapak Ibu memberi pengemis itu? Apakah dengan cara uangnya diambil dulu keluar lalu dipilih-pilih? Setelah dipilih-pilih yang dikasihkan warna merah apa warna biru? Kelihatannya tidak merah, tidak biru. Atau yang diberikan warna coklat ya? Coklat kepucat-pucatan. Apa itu yang diberi? Maka kalau mengikuti definisinya Imam Al-Ghazali, itu bukan akhlak. Benar itu kebaikan, tapi itu bukan akhlak. Yang disebut dengan akhlak itu fisodmatil ula, respon pertama. Ketika ada orang minta-minta, tanpa proses berpikir, kantong langsung masuk ke saku, keluarkan langsung kasihkan. Tidak ngerti yang keluar mau merah, mau biru, mau kuning, mau apa, tidak usah, langsung dikasih. Itu namanya akhlak. Jadi refleks pertama. Jadi kalau bapak-bapak pengen mengecek akhlaknya istri jenengan, coba dikejutkan istrinya. Refleks pertama yang keluar di mulutnya apa? Bu, kalau jenengan terkejut, refleks pertama yang keluar di mulut apa? Astagfirullahaladzim, bagus Bu. Walaupun di tempat yang lain ada ibu-ibu terkejut yang keluar kata-kata yang tidak bagus. Kebun binatang. Isi kebun binatang. Itu namanya akhlak. Refleks yang pertama. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Sebaliknya, orang-orang yang memilih ingkar kepada Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar, mereka akan masuk ke neraka jahanam, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Ini jalan neraka ini. Jadi kalau orang sudah ingkar kepada Allah, kemudian mendustakan Al-Qur'an, tidak mau mengikuti Al-Qur'an, maka dipastikan oleh Allah tempat mereka adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Kan kita tinggal memilih saja. Mau memilih faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, atau alladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Maka alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman Islam untuk tetap diberikan kesabaran mau ngaji. Itu menunjukkan hidayah itu ada di hati kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi materi dari majelis taklim kalau bisa kita amalkan, ayo kita amalkan. Mudah-mudahan kita ini besok ketika kembali atau pulang kampung tidak kesesat, tapi nyampe betul-betul ke asal muasal kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian terhadap nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian. Apa nikmatnya Allah kepada Nabi Ibrahim? Dulu ketika Ishak, Yakub, Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Yakub itu namanya Israel. Lalu punya anak 12 namanya Bani Israel. Ketika sudah ada 12 kelompok, mereka semuanya kehausan, maka oleh Yakub dipukulkan tongkat itu kepada batu. Famfajarat min husnata asyrata 'aina. Maka keluarlah 12 sumber mata air yang masing-masing anaknya bisa meminum dari salah satu dari 12 sumber mata air itu. Itu kenikmatan dari Allah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, umatnya Nabi Muhammad gersang, lalu di depan masjid ada batu, pukul pakai tongkat, keluar air apa enggak? Enggak keluar air. Itu istimewanya Bani Israel. Lalu yang kedua, ketika mereka tersesat di padang teh 40 tahun, mereka tidak makan, tidak minum, kelaparan, kehausan. Bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, kami lapar, kami haus, kami sudah ikut denganmu. Nabi Musa angkat tangan, Allah kirimkan manna wassalwa. Coba sekarang bapak ibu kelaparan, minta kepada Allah, dikasih apa enggak? Enggak dikasih. Kalau mau makan keluar rumah, pergi ke warung bawa uang. Tapi Bani Israel tidak. Dia angkat tangan mau minta kepada Allah, langsung dikasih manna wassalwa, tinggal makan dia. Istimewa. Tetapi apa yang terjadi? Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Bani Israel memilih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menunaikan janjinya kepada Allah, maka Allah pun tidak akan menunaikan janji kepada mereka karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian yang kita bisa pahami sampai pada malam hari ini. Ayat yang ke-40, 41-nya kita lanjutkan pekan depan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Tadi bahwa umat manusia itu kan mereka dari surga ya, kawinnya kebanyakan ke surga semuanya. Tapi kenapa di dunia ini ada beberapa macam anggapan? Artinya dari ciri-cirinya dari mana kesalahan. Lalu yang kedua, penghuni neraka tadi. Kalau penghuni neraka kan di sini dikatakan khalidun kekal. Itu kekal itu untuk orang kafir non muslim atau orang kafir muslim. Karena dengar kan kalau umat Nabi Muhammad walaupun dia neraka, akhirnya akan ke surga juga karena dia sudah mencapai syahadat. Itu pertanyaan berat-berat ini. Dalam surah Al-Baqarah itu Allah berfirman begini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah menciptakan kalian ini berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Clear disebutkan, berarti tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami ciptakan kalian bersuku bangsa. Berarti suku bangsanya bisa berapapun. Wa qabaila, dan kabilah-kabilah atau suku-suku. Ada bangsa-bangsa, ada suku-suku, ada agama-agama, itu tak ternilai jumlah. Agama pun bisa banyak. Sehingga kenapa hidup di dunia ini kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kemudian beragama yang jumlahnya lebih dari satu? Karena itu bagian dari hukum yang Allah letakkan di alam semesta. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling membangun komunikasi yang baik. Tetapi kemudian Allah menetapkan fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka hidayah yang paling benar itu adalah hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan Nabi Muhammad, kemudian dijelaskan Al-Qur'anul Karim. Kalau keyakinan bisa banyak, tapi dari sekian keyakinan yang ada, itu yang dijelaskan oleh ayat yang bisa membawa kepada surga itu adalah syariatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah Al-Qur'anul Karim. Bisa dipahami ya? Maka keyakinan bisa banyak. Karena orang punya nafsu yang berbeda-beda, punya nafsu berbeda-beda, sehingga ketika muncul ke permukaan nafsunya berbeda-beda, nanti bisa mengkristal dia menjadi keyakinan-keyakinan. Sehingga ada Hindu, ada Buddha, ada agama Samawi katanya. Agama Samawi itu berarti Islam, Yahudi, Nasrani. Lalu ada agama Ardi,
Berarti agama arti itu ada Buddha, ada Hindu, Konghucu, kemudian apa lagi? Shinto dan seterusnya. Nah, ke depan akan muncul agama baru apa enggak? Tergantung. Biasanya muncul dari orang yang pinter, orang yang dipandang sakti, lalu dia menjadi rujukan. Di Indonesia, kalau tidak ada undang-undang yang mengatur tentang agama, itu akan muncul banyak ajaran. Siapa contohnya? Mossadegh. Siapa contohnya? Nah, kan banyak sekali. Tetapi kita ini dilindungi oleh undang-undang, ada MUI yang memverifikasi itu benar agama atau bukan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun. Di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan disebutkan, kalau ada di dalam hati seseorang itu mithqala dzarratum minal iman, kalau masih ada iman walaupun sebesar biji zarrah, pada akhirnya dia akan mengentas ke surga. Maka disebutkan orang yang terakhir besok keluar dari neraka masuk ke dalam surga, dia seperti melihat lilin dari kejauhan. Dia merangkak gak nyampe-nyampe. Nah itu mithqala dzarratin minal iman, itu merangkak gak nyampe-nyampe. Nah, sementara orang yang meninggal dalam keadaan mensekutukan Allah, selamanya dia akan di neraka jahanam. Wallahu a'lam. Jadi sepanjang jenengan ada iman, tetap akan masuk surga. Tapi masalahnya di neraka mau berapa lama? Dicuci dulu gitu. Wallahu a'lam. Ini iso ya enggak usah ke neraka ya. Kita ini bisa ya langsung ke surga. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.